Yes, balik lagi di Ruru Galeri. Jadi untuk edisi hujan kali ini masih di musim hujan ya. Ayu Kobelita pameran dengan tema sisa sakit semalam. Dikuratorin sama Bagus Purwadi. Jadi detailnya kita lihat seperti apa dan ngapain aja Ayu untuk edisi pameran kali ini. Langsung aja cek di Ruru Galeri. Oke, silakan mampir dan melihat. Sisa Sakit Semalam adalah pameran tunggal Putri Ayu atau lebih dikenal sebagai Kobelita. Putri Ayu sendiri adalah seorang perupa dari Jakarta yang sudah sering mengikuti pameran kolektif seperti Jakarta Biennale dan lain sebagainya. Dan Sisa Sakit Semalam ini adalah pameran tunggal pertamanya setelah lebih dari 1 dekade dia berkontribusi buat seni rupa kontemporer Jakarta. Kenapa namanya Sisa Sakit Semalam? Karena sejumlah karya yang ada di sini lahir dari pengalaman pahit, jadi rasa sakit dari Putri Ayu atau Kobelita. Seperti misalnya karya ini adalah karya kedua ya. Jadi sebenarnya pameran dari Kobelita itu karyanya adalah ruang yang mau dibangun di sini. Ini ruang kedua, ruang pertamanya dari sebelah sana. Ruangan pertama ini mengadopsi tata letak dari salon, yaitu galeri di abad ke-18. Jadi lukisan-lukisan di sini ada lukisan-lukisan yang dibikin sama Kobelita di tengah kegiatannya. Selain sebagai perupa, dia juga adalah karyawan yang bekerja di satu perusahaan. Nah, ini karya-karya ini dibikin di sela-sela kesehariannya baik sebagai perupa dan sebagai karyawan. Bagi sebagian orang melukis itu adalah bentuk terapi. Jadi di sini bisa jadi ketika Kobelita membuat karya-karya ini, dia sedang melakukan satu terapi. Karena latar belakang Kobelita sendiri adalah mahasiswa seni grafis dari Institut Kesenian Jakarta. Jadi dia selama masa kuliahnya dia belajar seni grafis. Tapi di sini dia adalah tahap di mana dia untuk menciptakan lukisan gitu. Nah, lukisan-lukisan yang di sini dipajang atau treatmentnya itu bukan sebagai lukisan pada umumnya ya. Karena karya sesungguhnya adalah keseluruhan ruangan ini. Jadi lukisan ini merepresentasikan Kobelita yang dilihat sama sekelilingnya, yaitu Kobelita yang seorang seniman dan Kobelita yang ceria. Karena nuansa yang ingin dibangun dari lukisan-lukisannya adalah nuansa yang ceria. Beberapa lukisan merespon karya-karya dari seni lukis modern Eropa, seperti misalnya ada Magritte, ada di sini ada Botticelli dari karya klasik, terus juga ada Scream dari Edvard Munch. Beberapa yang lain adalah lukisan-lukisan yang biasa ada di ruang tamu, seperti ini lukisan kuda, terus juga ada lukisan badut yang Kobelita temukan di rumahnya sendiri, terus direspon sama dia. Terus juga ada lukisan, bukan lukisan, potret keluarga dan potret dia bersama teman-temannya. Nah, di ruangan ini lukisan ini menjadi apa ya, yang dilihat
orang pertama kali ketika melihat Kobelita. Sementara ketika orang melihat karya lukisan ini dalam waktu yang bersamaan, mereka juga tidak terhindarkan untuk menginjak beberapa drawing yang ada ditebar di lantai yang menggambarkan sisi terdalam dari si senimannya, yaitu Kobelita. Jadi sementara orang melihat dia yang ceria, sementara orang melihat dia yang baik-baik saja, tapi sebenarnya dia menyimpan sesuatu yang menyakitkan gitu. Dia merasa diinjak-injak, dia merasa tidak berharga gitu. Nah, pengalaman itu bukan pengalaman yang unik ya, karena setiap orang pasti mengalami hal seperti itu. Nah, di ruang kedua ini metode karyanya sebenarnya sama dengan karya sebelumnya yang pernah Kobelita pamerin di Jakarta Biennale, di mana dia pada saat itu menjadi joki 3-in-1. Jadi di situ Kobelita berusaha merasakan gimana sih rasanya jadi joki 3-in-1. Nah, kalau di sini Kobelita mengajak para pengunjung pameran untuk meluapkan emosinya dengan figur-figur ini. Ini wajahnya Kobelita. Terus digambarkan tidak menggunakan pakaian lengkap. Nah, pakaiannya ada di sini. Jadi harapannya adalah pengunjung nanti akan memasangkan pakaian yang sudah tersedia di sini ke figur ini. Nah, kenapa di sini ada tulisan teman bicara? Teman bicara adalah salah satu proyek pribadi Kobelita, yaitu dia membuka layanan jasa untuk berbagi. Jadi siapa aja bisa menghubungi Kobelita untuk menjadi dan Kobelita akan menjadi teman bicara mereka. Nah, di karya ini representasi dari setelah dia merasa terinjak-injak, dia berusaha untuk membuka diri dan dia menerima apa yang orang berikan ke dia gitu. Dan itu digambarkan dengan pakaian-pakaian yang bisa pengunjung pasangkan di figur-figur ini.